Halo warga intelektual sekalian, guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana imigran muslim di Inggris ngamuk-ngamuk karena di restoran Inggris rata-rata tidak menyediakan makanan halal. Wow, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau seseorang itu pergi ke suatu negara, siapa yang beradaptasi? Kita atau negara tersebut? Kalau ada imigran muslim datang ke Inggris, siapa yang beradaptasi? Tuan rumah kah atau pendatang? Itu yang jadi pertanyaan besar. Kemudian, kenapa ada lonjakan Islamofobia di Inggris dan di Eropa? Apa alasannya? Apakah ini alasannya? Kemudian, ada fakta menarik di mana Inggris itu pernah hampir jadi mayoritas Muslim. Tapi nggak jadi, karena satu hal masalah yang sepele. Apa itu? Jadi guys, ada kebiasaan buruk daripada imigran Muslim yang ada di Inggris. Apa itu? Ya, mereka menuntut yang namanya makanan halal. Bayangkan umat Muslim yang ada di Inggris itu, atau imigran Muslim yang ada di Inggris itu, nggak sampai 10%, ya, di bawah 10%. Tapi mereka menuntut yang namanya makanan halal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Inggris tidak menyediakan makanan halal gitu? Kenapa cuma di restoran-restoran tertentu? Ya, biasanya yang menyediakan makanan halal itu adalah restoran-restoran yang beragama Muslim gitu ya. Tapi kalau ya yang punya restoran itu orang Inggris asli, mereka nggak mau gitu ya, nggak mau repot gitu. Kenapa? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Faktor yang pertama itu karena masalah pemborosan. Jadi kalau bikin makanan halal itu pemborosan, guys. Mereka akan mengundang orang ya dari Konoha misalnya gitu ya. Mereka akan membeli sertifikat misalnya gitu ya, membeli stempel gitu ya. Ya kadang-kadang nakal juga gitu ya. Beli stempel itu harganya bukan kaleng-kaleng, guys. Bisa di markup juga gitu ya. Jadi pemborosan gitu ya. Kemudian orang-orang Inggris itu kan masyarakat pembaca ya. Orang-orang yang sangat cerdas gitu ya. Beda dengan Konoha gitu ya. Inggris itu salah satu negara paling rajin membaca. Orang yang rajin membaca itu biasanya berpikirnya tuh kritis. Nggak semua tapi di sekelumpulannya. Tapi mereka rata berpikir kritis. Mereka berpikirnya gini, kenapa kita harus bikin makanan halal? Sementara makanan yang ada di Inggris itu sudah ada semacam BPOM gitu. Atau ahli gizi gitu ya. Di Inggris itu ada ahli gizi, guys. Jadi makanya nggak sembarangan buka restoran itu ya harus ada SOP-nya, standarnya gitu ya. Nggak seperti di Konoha. Konoha kan ya kita langsung bisa jualan makanan ya, jualan gorengan gitu ya, jual ke tetangga. Di Inggris nggak boleh seperti itu. Di Amerika juga nggak boleh. Harus ada standarnya gitu. Kenapa harus ada standarnya? Apakah karena masyarakatnya sengaja ditekan gitu? Enggak, guys. Karena kalau kita jual makanan itu ya, itu kan menyangkut kesehatan ya. Kalau misalnya nih amit-amit ya, makanannya basi gitu ya, mengandung racun dan lain sebagainya, itu kan berbahaya sekali, bisa menghilangkan nyawa manusia. Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya. Masyarakatnya harus diedukasi gitu ya. Jadi Inggris itu sudah ada yang namanya ahli gizi. Kalau misalnya nih orang imigran Muslim mengatakan ya babi itu nggak boleh dimakan karena halal, orang Inggris berpikir itu kan keyakinan lu gitu. Ini mungkin nggak bisa kita terima ya. Ya warga Konoha nggak bisa menerima ini. Orang Inggris berpikir kalau kita mengharamkan makan daging babi itu kan cuman keyakinan kita gitu. Orang Inggris berpikir keyakinan itu ya klaim sepihak. Bisa dikatakan bahwa keyakinan itu ya dongeng-dongeng gitu ya. Orang Inggris berpikir seperti itu. Ya, itu tidak berdasar, keyakinan itu nggak berdasar. Ya cuman yakin doang gitu ya. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa oh daging babi itu DNA-nya mirip dengan manusia, orang Inggris akan mengatakan, ya DNA babi juga mirip kok dengan DNA sapi, kambing ya. Pisang sekalipun ya mirip dengan DNA manusia 40%. Nggak percaya nanti cek
di Google, cek di mana gitu datanya. Saya nggak asal manga gitu, saya riset dulu ya sebelum bikin konten. Sapi itu hampir 70-80% DNA-nya tuh mirip dengan manusia. Lalu kenapa sapi tidak diharamkan? Kenapa cuma babi yang diharamkan? Itu kan dari sudut pandang orang Inggris. Karena orang Inggris itu berpikirnya cerdas gitu ya. Mereka nggak mau dibodohi dengan kalimat, oh ini haram, oh ini menurut keyakinan saya. Jadi orang Inggris berpikir, kalau lu mau yakini bahwa babi itu haram, ya udah nggak usah makan gitu. Dan jangan maksa ke orang lain, jangan ngerepotin kita gitu. Itu dari sudut pandang orang Inggris gitu. Ya, kalau kita mengatakan bahwa babi itu sebenarnya oh diharamkan itu karena ada cacing pita misalnya. Orang Inggris akan mengatakan, di daging sapi juga ada cacing pita kok, kenapa daging sapi nggak diharamkan? Daging domba juga ada cacing pita kok. Di air minum seperti ini juga ada cacing pita kok. Ini ada cacing pitanya guys. Ya kalau nggak dimasak, ya kebetulan modus mau minum. Kebetulan ini udah dimasak air minumnya gitu ya. Cacing pitanya sudah mutiara, udah meninggal. Artinya gini, orang Inggris itu tidak mau dibodohi dengan kalimat ada cacing pita. Karena mereka berpikir daging babi itu akan mati, ya. Maksudnya kalau ada cacing pita di daging babi itu akan mati kalau dimasak berjam-jam. Sama seperti daging sapi. Kalau kita makan mentah ya mungkin ya itu juga bisa dihancurkan kok di perut kita, karena di perut kita tuh di asam lambung kita tuh ada yang namanya asam gitu ya, atau zat tertentu yang bisa menghancurkan makanan. Itu juga bisa dihancurkan kok. Ya, orang Inggris berpikirnya seperti itu gitu ya. Berpikir rasional, masuk akal gitu ya. Cuman ya imigran Muslim yang ada di sana tuh nggak mengerti gitu ya. Mereka pengen mempengaruhi orang cerdas gitu. Mereka nggak bisa mempengaruhi orang cerdas gitu. Ya pemerintah Iran juga cerdas ya. Sorry, bukan pemerintah Iran, pemerintah Inggris juga cerdas gitu ya. Jadi nggak ada alasan gitu ya bagi orang Inggris untuk memberikan makanan halal. Bagaimana dengan bangsa kita? Ya karena bangsa kita itu mayoritas beragama Muslim ya mau nggak mau ya harus gitu. Karena masyarakat kita berpikir seperti itu gitu. Apakah masyarakat kita berpikirnya tidak rasional? Ya kalau kita bicara tentang rasional dan tidak rasional itu pembahasan yang panjang ya. Intinya gini, eh, kalau kita berpikir rasional itu butuh effort guys, butuh energi gitu. Makanya kenapa bangsa kita itu nggak berpikir rasional? Karena kita nggak mau gitu ya, nggak mau mengeluarkan energi gitu ya. Itu butuh energi guys kalau kita berpikir rasional ya, butuh effort gitu ya. Ya berpikir itu pekerjaan yang sangat melelahkan gitu. Ya karena kita mengeluarkan energi yang banyak. Jadi nutrisi yang paling banyak memakan nutrisi di tubuh kita itu adalah otak guys. Cek data, hampir 40% sampai 20%-nya. Padahal jumlahnya kecil gitu ya. Otak kita tuh kecil ya. Segede inilah gitu ya. Tapi porsinya itu banyak banget. Karena apa? Karena kita butuh energi. Ya. Otak kita itu butuh energi, butuh nutrisi gitu ya. Kemudian bagaimana dengan kejadian yang ada di Inggris ini? Apakah akan terus seperti itu? Ya, akan terus seperti itu. Selagi Inggris tidak tegas gitu ya. Selagi Inggris membuka yang namanya imigran ya terhadap agama-agama tertentu. Nggak semuanya seperti itu ya, disclaimer ya. Orang-orang Hindu gitu ya. Hindu di Inggris banyak kok ya. Bahkan orang India banyak juga di Inggris. Perdana Menteri Inggris ada kok orang India gitu. Nggak jadi masalah. Orang-orang Buddha juga ada, banyak banget ya. Orang dari luar agama Kristen juga banyak kok. Ya, sangat toleransi. Inggris itu sangat toleransi gitu ya. Tapi justru toleransi mereka itu dimanfaatkan ya. Jadi imigran-imigran Muslim yang ada di Inggris itu memanfaatkan yang namanya toleransi dan hak asasi manusia. Mereka masuk dari sudut pandang hak asasi manusia. Ya, mereka menggunakan hijab di ruang publik itu karena berdasarkan demokrasi, berdasarkan hak asasi manusia. Jadi itu semacam peluang bagi mereka. Itu semacam kesempatan gitu ya. Sehingga orang-orang imigran Muslim yang ada di Inggris itu menggunakan hijab, menggunakan apa segala macam. Tapi it's okay lah, nggak jadi masalah. Tapi masalah makanan ini kan ini dipaksakan ya. Itu nggak rasional gitu ya, nggak masuk akal, nggak logis gitu ya. Sehingga orang Inggris nggak mau menuruti mereka gitu ya. Bagaimana dengan Konoha? Saya tidak melarang makanan halal ya, tapi menurut keyakinan saya, kita itu ada semacam pemborosan gitu ya. Konoha itu pemborosan. Sudah ada BPOM, ahli gizi, kemudian halal dan haram.
Ya udah percayakan aja sama ahli gizi kan, harusnya kan seperti itu. Kalau lu mau haramkan babi, ya udah jangan makan daging babi gitu. Tapi permasalahannya kan kalau saya perhatikan warga Konoha itu, kita tuh berpikir bahwa makan daging babi itu maksudnya nggak makan daging babi itu logika gitu. Padahal itu kan keyakinan. Ya, kita mau memaksakan bahwa makan daging babi itu nggak boleh secara logika kita memaksakan. Padahal orang Jepang sehat kok ya. Kemudian orang China juga sehat. Dan pada ujung-ujungnya ya orang nggak makan daging babi itu mereka akan mengatakan ya kalau orang makan daging babi masuk neraka, makan makanan yang haram itu masuk neraka. Nggak makan daging babi itu masuk surga. Mereka akan mengatakan seperti itu. Ujung-ujungnya seperti itu ya. Tapi apakah ini klaim? Ya ini klaim sepihak gitu. Kenapa saya mengatakan ini klaim sepihak? Ya karena nggak ada buktinya secara langsung gitu. Coba buktikan secara ilmiah bahwa kalau orang makan daging babi itu masuk neraka. Kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah kan? Itu keyakinan kan? Keyakinan itu kan klaim kan? Bisa klaim sepihak kan? Karena nggak ada buktinya secara langsung. Ya nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Ya bukan berarti saya nyuruh yang untuk makan daging babi, tapi tolonglah please lah, jangan memaksakan ya pola pikir kita dengan orang lain. Artinya jangan memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Kita meyakini makan daging babi itu masuk neraka, itu kan keyakinan kita. Jangan dipaksakan ke orang lain gitu. Jangan dipaksakan ke negara yang kita singgahi gitu. Ya kebetulan Konoha itu mayoritas ya. Kalau minoritas ya bisa masalah juga gitu ya. Jadi itu yang jarang kita pahami guys ya. Sama seperti di Konoha. Minoritas itu kan sudah sangat toleransi dengan mayoritas ya. Tapi kan kalau saya perhatikan itu yang toleransi itu harusnya minoritas ya. Maksudnya kita dituntut toleransi terhadap mayoritas kan. Jadi toleransi itu hanya ditujukan bagi minoritas gitu, bukan mayoritas. Harusnya mayoritas juga toleransi terhadap minoritas, ya kan? Ya, artinya di mata negara kita tuh sama sebenarnya. Nggak ada istilah lu agama A, agama B, dan lain sebagainya. Sama seperti orang Inggris. Apakah orang Kristen di Inggris itu di privilege kan? Enggak, sama semua, sama rata. Mereka menganut yang namanya egaliter. Kita nggak menganut egaliter, kita tuh menganut yang namanya seiman. Warga Konoha itu menganut yang namanya seiman. Prinsip warga Konoha itu dalam bernegara itu seiman, yang penting seiman. Jadi ada semacam kejomplangan gitu ya. Semua ini dipengaruhi oleh agama. Semua ini dipengaruhi oleh agama, guys. Orang mengharamkan makan daging babi itu dipengaruhi oleh agama, bukan karena faktor ilmiah atau tidak ilmiah gitu. Cuman kita mau masukkan ini ke ranah ilmiah, memaksa-maksakan gitu ya. Ya, kalau kita mengatakan makan daging babi itu terbukti nggak makan daging babi terbukti secara ilmiah itu nggak boleh, itu nggak ada datanya secara ilmiah. Kita memaksakan aja, cocok logi gitu ya, cocok logi pakai maksa gitu ya. Ya kita tidak pernah mengakui bahwa ya makan daging babi itu cuman keyakinan ya, keyakinan aja gitu ya. Nggak makan daging babi juga keyakinan gitu ya. Nggak ada hubungan dengan ilmiah gitu ya. Kita cuman memaksa-maksakan gitu biar argumentasi kita itu kelihatan wow gitu ya, kelihatan masuk akal gitu. Itu yang saya kritik gitu. Ya orang yang mengerti sains murni ya bakal paham bahwa makan daging babi itu sebenarnya ya sah-sah aja, nggak jadi masalah gitu ya. Nggak ada masalahnya, cacing pita segala macam itu nggak ada masalahnya. Itu bisa meninggal kok kalau dimasak berjam-jam gitu ya. Jadi itu yang jadi permasalahan di Inggris. Kemudian kenapa Islamofobia naik di Inggris? Ya karena seperti ini, karena kelakuan daripada umat muslim itu sendiri gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan semua umat muslim seperti itu ya. Tapi gini, kita tidak pernah menyadari bahwa orang benci dengan agama kita itu karena karakter kita, kelakuan kita gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya kita mengatakan jangan salahin orangnya dong, jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Tapi kan orangnya kan dipengaruhi oleh agama. Kenapa kita mengharamkan babi dipengaruhi oleh agama kan? Iya kan? Jadi itu yang jadi permasalahan. Apakah agama kita itu atau ajaran agama kita itu mengajarkan toleransi terhadap agama lain, menyesuaikan diri dengan agama lain gitu? Apakah ajaran agama kita itu mengajarkan kita jadi egois gitu? Kita mementingkan diri sendiri gitu, ya kita mau memaksakan halal gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan. Jadi Islamofobia itu naik karena apa? Karena kita tidak menyadari bahwa kelakuan kita itu ya
mereka melihat apa agama kita, suka nggak suka gitu. Ya, karena umat muslim di Inggris itu nggak semua, tapi di sekolah Fir'aun ya, nggak semua ya. Mereka kan pakai hijab gitu, kemudian pakai simbol-simbol agama Islam, ya, jenggotan, apa segala macam gitu ya. Ya, orang-orang pasti tahu, oh ini muslim gitu. Walaupun kita berbusa-busa mengatakan, oh, jangan salah agamanya dong, salah orangnya. Tapi, ya kalau kelakuan kita seperti itu, ya pasti mereka menilai agama kita, kecuali gitu nggak pakai simbol-simbol agama, biasa aja gitu ya, biasa aja gitu ya. Seperti ada juga umat muslim yang toleransi gitu ya, seperti Yamal misalnya, pesepak bola, kita nggak tahu dia muslim kan, atau Remoncin misalnya, kita nggak tahu muslim kan, Remoncin, ya konten kreator atau tiktokers gitu, kita nggak tahu dia muslim kan, kalau dia nggak kasih tahu dia agamanya, kita nggak tahu kan, kecuali seperti itu kan. Karena dia nggak bawa simbol-simbol agama gitu. Itu yang jadi permasalahan. Karena kita yang bawa simbol-simbol agama gitu ya. Tiba-tiba agama kita disalahkan, kita marah-marah gitu. Kan kita sendiri yang bawa simbol agama. Kan nggak masuk akal. Misalnya nih, kita mau berbardir ya, atau kita mau menghancurkan restoran karena nggak ada makanan halal gitu. Kita rusak misalnya. Lalu kita pakai simbol-simbol agama misalnya. Ya, pakai kopiah gitu, pakai hijab misalnya. Ya orang juga akan melihat agama kita kan. Karena manusia itu makhluk simbolis. Secerdas-cerdasnya Anda pasti tetap makhluk simbolis. Kita melihat dari simbolnya. Manusia itu lebih melihat simbol. Kenapa manusia itu lebih melihat simbol daripada melihat konteks gitu? Apa alasannya? Ya karena kita itu dari jutaan tahun yang lalu ya, ketika kita itu berburu ya berburu, meramu dan berburu gitu ya, mengumpul dan meramu gitu ya, manusia purba. Kita tuh biasanya menggunakan simbol-simbol. Ketika bahasa kita tuh belum seperti sekarang ini, belum kaya, ketika berburu itu kita biasanya menggunakan simbol-simbol ya. Gini-gini, ini kan simbol ya. Ini simbol guys. Ya, gerak tubuh gitu, ini simbol. Ini simbol apa? Simbol menunjuk gitu. Ya, jadi umat muslim ketika menggunakan simbol-simbol agama, ya mereka secara langsung mengatakan, gue muslim, ya berhak dikritisi juga gitu. Orang Inggris kan kritis ya. Ya kalau lu bawa agama, ya lu harus siap dikritisi gitu. Itu yang jadi permasalahannya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan, saya tidak berpihak pada agama apapun isinya. Tujuan saya itu baik gitu, supaya apa? Supaya kita jangan mempermalukan agama kita gitu, supaya toleransi. Umat Kristen juga ada kok yang jahat, nggak semuanya umat Kristen yang baik ya. Tapi apakah umat Kristen ya kemana-mana bawa salib gitu ya, bawa simbol agama gitu? Kayaknya nggak, zaman sekarang nggak lagi guys. Orang-orang Kristen zaman sekarang ini, bahkan di rumah sekalipun udah jarang bikin salib gitu ya. Ya nggak kelihatan Kristen gitu ya. Ya biasa aja gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Tidak akan berpihak di video. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.